Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 70 bagian B, esai. Bagian A-nya yang pilihan ganda sudah pernah Kak Sari bahas di video yang lain. Dicari aja ya, Dek ya. Atau kalau kesulitan nanti boleh tulis di kolom komentar, Kak Sari kasih linknya ya. Yuk, nomor 1. Oh iya, ada baiknya sebelum mulai kita baca basmalah dulu yuk biar berkah. Bismillahirrohmanirrohim. Nomor 1, gambarlah titik A 1, -2, B -3,6, C 2,8, dan D -1, -5 pada koordinat kartesius. Kemudian perintahnya yang A, tentukan titik-titik yang berada pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Yang B, tentukan jarak setiap titik dengan sumbu X. Dan yang C, tentukan jarak setiap titik dengan sumbu Y. Ayo kita kerjakan. Nah, ini sudah Kak Sari buat bidang koordinat kartesiusnya ya. Ini sumbu X, kemudian di sini sumbu Y. Mau dikasih angka-angka dulu boleh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. -1, -2, -3, -4, dan seterusnya ya. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Ke bawahnya negatif ya, -1, -2, -3, dan seterusnya. Oke, kita gambar dulu untuk yang A. 1, -2, berarti X-nya 1, Y-nya -2. Ini X ya, ini X, X-nya 1, kemudian Y-nya -2, -2-nya di sini. Nah, kita hubungkan ya. Sini tek, terus ini juga tek, ketemunya di sini. Oke, berarti ini titik A. 1, -2. Sekarang yang B, -3,6. -3-nya itu X-nya. X -3 itu ada di sini. 6. 6-nya itu Y ya. Nah, ini 6. 6 punyanya Y di situ. Oke, sekarang kita hubungkan. Nah, -3 naik ke atas. Tek, 6-nya ke sini ya. Nah, ketemu di titik di sini. Ini berarti titik B. Oke, sekarang yang C, 2,8. X-nya 2, Y-nya 8. X2 itu ada di sini, Y8 itu ada di atas sini. Masih kelihatan ya, Dek? Geser. Oke, sekarang kita hubungkan. 2-nya menuju ke atas. Nah, hop, dijemput 8-nya. Nah, ketemuannya di sini. Ini adalah titik C. Kemudian yang terakhir D, -1, -5. X-nya -1, Y-nya -5. X -1 ada di sini. Nah, Y -5 ada di bawah ya. Yuk, ini baru -3, -4, -5. Panjangin aja. Oke ya. Ini -1, ini -5-nya. Kita hubungkan gini ke bawah. Nah, hop, terus -5-nya ke sini. Nah, ketemunya di sini ya, Dek. Ini adalah titik D. Siap, sudah terisi semua. Sekarang perintahnya tadi kita diminta untuk menentukan titik yang setiap titik ini berada di kuadran berapa gitu ya. Kak Sari ingatkan untuk kuadran. Nah, dikecilin gini ya biar jelas ya. Kuadran 1 itu berada di area sebelah sini ya. Semua yang berada di sebelah sini adalah kuadran 1. Nah, titik yang ada di kuadran 1 adalah titik C. Jadi, titik C berada di kuadran 1. Kuadran 2 itu sebelah sini, Dek. Nah, kita kasih nama di sini, kuadran 2. Yang ada di kuadran 2 adalah titik B ya. Jadi, titik B berada di kuadran 2. Kuadran 3 sebelah sini ya. Nah, yang berada di kuadran 3 adalah titik ini, titik D. Jadi titik D berada di kuadran 3. Nah, terakhir kuadran 4 itu ada di sebelah sini. Nah, yang berada di kuadran 4 adalah titik A. Oke, cukup jelas ya. Mau disalin jawabannya boleh ya, Kak Sari bantu. Nah, jawabnya gini aja yang B ya. Titik yang berada pada kuadran 1 adalah titik C, titik yang berada pada kuadran 2 adalah titik B, titik yang berada pada kuadran 3 adalah titik D, titik yang berada pada kuadran 4 adalah titik A. Penjelasannya cukup jelas tadi ya. Nah, sekarang kita masuk di poin yang C. Kita lihat dulu, pertanyaannya tadi adalah ini. Oh, ini tadi yang kuadran-kuadran itu poin A ya, Dek ya. Kak Sari ralat ya. Ini bukan B, tapi A. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang B.
Oke, yang B. Tentukan jarak setiap titik dengan sumbu X. Oke. Jarak setiap titik dengan sumbu X. Berarti begini. Nah, kalau Kak Sari mudahnya, sumbu X-nya itu kita tandain menggunakan penggaris gini ya, Dek. Oke. Ini pakai penggaris, ini sumbu X ya. Misalnya Kak Sari mau menghitung jarak titik A dengan sumbu X. Berarti jarak dari A ini ke penggaris di sini ya. Berapa langkah ini? 1, 2. Berarti jaraknya 2 satuan untuk yang A. Sekalian, sekarang kita mau menghitung jarak titik D ke sumbu X ya. Titik D kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan. Nah, untuk yang C, penggarisnya diganti ke sebelah sini ya. Jarak dari titik C ke sumbu X. Nah, sumbu X itu sumbu yang di sini ya, Dek. Kita hitung aja jaraknya. Boleh dari C ke sumbu X, boleh, atau dari sumbu X ke C juga sama aja. Jarak kan sama aja ya. Dihitung dari arah mana aja sama ya. Yuk, dari sini aja. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jarak titik C terhadap sumbu X adalah 8 satuan. Terakhir untuk yang titik B, jarak titik B terhadap sumbu X adalah berapa satuan? Kita hitung. Boleh dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang tinggal kita salin jawabannya. Jarak titik A tadi 2 satuan. Jarak titik D tadi adalah 5 satuan terhadap sumbu X ya. Jarak titik C adalah berapa tadi, Dek? 8 ya, 8 satuan. Terakhir, jarak titik B-nya adalah 6 satuan. Oke, kita pindah ke kertas jawaban kita. Yuk. Nah, ini dia sudah Kak Sari catatkan. Jarak titik A terhadap sumbu X adalah 2 satuan. Jarak titik B terhadap sumbu X adalah 6 satuan. Jarak titik C terhadap sumbu X adalah 8 satuan. Jarak titik D terhadap sumbu X adalah 5 satuan. Penjelasannya sudah jelas ya tadi ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang C. C-nya, tentukan jarak setiap titik dengan sumbu Y. Sekarang dengan sumbu Y. Yuk. Nah, kalau mau mengukur jarak sebuah titik terhadap sumbu Y, ya sumbu Y-nya aja yang kita letakkan penggarisnya, begini. Nah, kita lihat dulu yang ada di sebelah kanan sumbu Y ya. Misalnya titik C, jaraknya terhadap sumbu Y berapa satuan? Ini kita lihat langsung, 1, 2. Oh, 2 satuan. Sudah ketemu gitu. Sekarang ini sekalian, jarak titik A terhadap sumbu Y berapa satuan ini? Melangkahnya hanya 1, berarti ya 1 satuan. Oke, sekarang yang di sebelah kirinya sumbu Y pindah. Ada titik B. Titik B jaraknya terhadap sumbu Y adalah 1, 2, 3. 3 satuan. Jadi satu kotak itu 1 satuan gitu ya, Dek ya. Sekarang yang titik D ada di bawah nih ya. Nih. Nah, jaraknya terhadap sumbu Y nih dari titik sini ke sini hanya melangkah 1. Berarti juga 1 satuan. Kak Sari geser dikit. Oke. Ini 1 satuan. Cukup jelas ya. Kak Sari ulang. Jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 1 satuan. Jarak titik D terhadap sumbu Y juga 1 satuan nih karena dia hanya melangkah 1. Kemudian jarak titik B terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. 1, 2, 3. Terakhir, jarak titik C terhadap sumbu Y adalah 2 satuan nih. 1, 2 ya. Dihitung dari sini juga tetap 2. 1, 2. Oke, sekarang tinggal kita pindahkan aja jawabannya. Nah, begini jawabannya yang poin C. Jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 1 satuan. Jarak titik B terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Jarak titik C terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Jarak titik D terhadap sumbu Y adalah 1 satuan. Oke, soal nomor 1 selesai ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2.
Nah, nomor 2, gambarlah titik A negatif 4,2, B negatif 4,9, C 2,2, dan D 3,9 pada koordinat kartesius. Kemudian yang A, tentukan jarak setiap titik dengan sumbu X, oke. Yang B, tentukan jarak setiap titik dengan sumbu Y. Yang C, tentukan jarak antara titik A dengan titik B. Oke. Yang D, tentukan jarak antara titik C dengan titik D. Siap. Kita gambar aja dulu pada koordinat kartesiusnya ya, titik A, B, C, dan D ini. Yuk. Nah, ini dia bidang koordinat kartesiusnya punya Kak Sari. Ini adalah sumbu X. Kemudian yang ke atas bawah ini adalah sumbu Y. Kita gambar dulu titik A 4,2. Ini 0, boleh kita kasih angka dulu ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya ya. Ke bawah juga negatif nih. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Oke, yang A 4,2, berarti X-nya 4, Y-nya 2. X itu di sini ya, ini angka 4, Y itu di sini angka 2. Kan positif, jadi kita ambil yang ke atas ya, 4,2. Dihubungkan, ini tarik garis ke atas, berhenti. Kemudian ini tarik garis ke kanan, berhenti. Berarti pertemuannya di sini. Ini adalah titik A. Yang B sekarang, negatif 4,9. Berarti X-nya negatif 4, Y-nya 9. X negatif itu ada di sebelah sini, Dek. Ini dia, negatif 4. Kemudian Y-nya 9. Y9 itu ada di sini. Ini kan sumbu Y ya, 9-nya yang ini dia. Nah, sekarang kita hubungkan. Yuk, negatif 4-nya ke atas ini. Terus sampai ke sini ya. Nah, 9-nya juga ke sana. Nah, ketemulah mereka di sini, di persimpangan itu. Ini adalah titik B. Sekarang yang C 2,2. Berarti X-nya 2, Y-nya 2. X2 itu yang ini, Y2 itu yang di sini ya. Berarti kita hubungkan, set, ini juga ya. Set, ketemulah di sini. Ini titik C. Terakhir yang D 3,9. Berarti X-nya 3, Y-nya 9. X3 itu yang ini, Y9 itu yang ini ya. Kita hubungkan yuk. Ke atas tipis aja. Nah, berhenti kan? Kemudian 9-nya juga ke sini. Nah, berhenti. Udah deh. Ini titik D. Oke. Berarti perintahnya sudah ya. Titik A, B, C, D sudah kita gambar di bidang koordinat kartesius. Pertanyaan yang A tadi, Kak Sari masih ingat, tentukan jarak setiap titik terhadap sumbu X. Oke, caranya mirip dengan nomor 1 tadi. Kalau disuruh menentukan jarak terhadap sumbu X, kita ambil penggaris, kita letakkan di sepanjang sumbu X. Gini, terus kita lihat untuk yang A dulu, jarak dari A ke penggaris ini ya. Jarak dari A ke sumbu X, berapa langkah ini? 1, 2. Dah, berarti 2. 2 satuan. Terus yang C juga nih, 1, 2. Berarti C juga 2 satuan. Terus mana lagi? Yang D. Wow, yang D di atas sana. Nggak masalah ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 satuan. Nah, yang B di atas itu juga nggak masalah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan juga. Oke, kalian bisa ya menyalin sendiri ya, seperti yang di nomor 1 tadi. Jarak titik A terhadap sumbu X adalah 2 satuan. Jarak titik B terhadap sumbu X adalah 9 satuan, gitu. Jarak titik C terhadap sumbu X adalah 2 satuan. Terakhir, jarak titik D terhadap sumbu X adalah 9 satuan. Gitu aja. Oke, nah sekarang Kak Sari akan lanjut menghitung jarak setiap titik terhadap sumbu Y. Ini yang satuan-satuan ini Kak Sari hapus dulu. Oke, sekarang sudah Kak Sari hapus nih ya. Kalau ditanya jarak titik A terhadap sumbu Y, berarti kita letakkan penggaris kita di sumbu Y. Nah, begini. Kemudian jarak titik A dulu ya, titik A ke sumbu Y. Ya udah kita hitung aja nih. 1, 2, 3, 4. Berarti jarak titik A
adalah 4 satuan ya, kalau ke sumbu Y. Sekalian ini, jarak titik C ke sumbu Y, ya udah ya 1, 2 satuan gitu aja. Nih 2 satuan. Lagi jarak titik D ke sumbu Y, berarti dari titik D ke penggaris ini. 1, 2, 3 satuan. Oke. Untuk yang B, penggarisnya kita geser biar nggak nutupin. Gini. Nah, ini kan sumbu Y-nya di sini. Tek gitu. Paham ya? Sekarang kita hitung jarak dari titik B ini ke penggaris atau ke sumbu Y. Yuk, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan. Setiap satu kotak itu 1 satuan. Oke, nah udah kalian bisa tinggal nyalin. Kalau nyalin mulai dari titik A ya, A kemudian B terus C lalu D. Kak Sari bacakan, jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 4 satuan. Jarak titik B terhadap sumbu Y adalah 4 satuan. Jarak titik C terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Terakhir, jarak titik D terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Oke, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, di poin C ini, tentukan jarak antara titik A dengan titik B. Oke ya, Kak Sari ajarin caranya ya, Dek. Titik A dengan titik B jaraknya berapa gitu kan ya? Nah, setahu Kak Sari, untuk menghitung jarak antar dua titik itu akan kalian pelajari di subbab berikutnya atau bahkan nanti di semester 2 kalau sudah masuk bab Pitagoras ya, Dek. Tetapi nggak apa-apa, pertanyaannya muncul sekarang, kita kerjakan aja. Jadi, jarak antara titik A dengan titik B itu ya harus kita hubungkan dari titik A ke titik B. Begini. Nah, kemudian cara menghitung jaraknya, kita bikin segitiganya menjadi segitiga siku-siku. Maksudnya gimana? Dari A ini kita tarik garis ke sini. Gini, Dek. Oke, kemudian dari B kita tarik garis ke bawah ini juga. Nah, pertemuannya di situ nanti ya. Yuk. Oke, ini. Kemudian cara menghitungnya, di sini titik temunya anggap aja Kak Sari kasih huruf T. Kita hitung dulu jarak dari A ke T. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan. Itu jarak dari A ke T. Sekarang jarak dari B ke T juga harus kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan. Nah, dari sini kita akan bisa menghitung jarak dari A ke B ya. Caranya menggunakan rumus Pitagoras. Oke. Sini. Kak Sari gambar ulang kecil aja. Nah, begini. Ini adalah B, di sini A, di sini T. Tadi jarak A ke T 8 satuan ya. Dari B ke T 7 satuan. Untuk menghitung panjang AB gunakan rumus gini. AB sama dengan akar, oke, AT kuadrat ditambah BT kuadrat. Ini rumus Pitagoras ya, Dek ya. Sama dengan akar. Nah, AT-nya 8, berarti 8 kuadrat. Ditambah BT. BT-nya 7, berarti ya 7 kuadrat. Sama dengan akar. 8 kuadrat adalah 64, ditambah 7 kuadrat adalah 49. Ini dihitung aja, hasilnya adalah berapa ya, Dek? 113 ya. Nih 64 ditambah 49. 60 tambah 40 100. 4 tambah 9 13, bener ya? 113. Jadi jarak titik A ke titik B itu sama dengan panjangnya AB, yaitu akar 113 satuan. Nah, gini. Ya memang ini jawabannya. Mau bagaimana lagi? Yang ditanya jarak dari titik A ke titik B. Menjawabnya 100 akar, ada akarnya ya, akar 113 satuan. Jawab gitu aja nggak apa-apa. Oke, pertanyaan berikutnya yang D. Yang D tadi diminta menghitung jarak antara titik C dengan titik D. Jadi yang ini Kak Sari hapus dulu ya.
Nah, sudah. Tapi sebenarnya Pitagoras itu untuk kalian bukan pelajaran atau bukan bab yang asing ya, Dek ya. Di SD sedikit-sedikit sudah diperkenalkan. Di kelas 7 juga sudah diperkenalkan lagi, diingatkan lagi ya kan. Nah, di kelas 8 nanti ada lebih mendalami tentang Pitagoras. Itu ada babnya di semester 2. Oke, nggak apa-apa, kita sambil ngingat-ngingat lagi. Nah, sekarang yang D, jarak antara titik C dengan titik D. Berarti harus kita hubungkan antara C dengan D. Gini. Oke, lalu bikin segitiga siku-sikunya. Ini ditarik garis ke sini, berhenti. Kemudian D-nya ditarik garis ke bawah sini ya, berhenti. Nah, gini. Terus kita tebelin aja. Nah, gini. Titik pertemuannya ini Kak Sari kasih nama titik P ya. Capek deh. Enggak, bercanda. Oke, yuk kita hitung untuk jarak dari C ke P dulu. Jarak dari C ke P ini adalah satu satuan, jelas ya. Sekarang jarak dari D ke P, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. Sehingga nanti jarak C ke D bisa kita hitung juga menggunakan rumus Pitagoras. Nih, kalau Kak Sari gambarkan segitiganya ya. Yang kecil aja biar mudah untuk menghitungnya. Mana penggaris? Ini dia. Sambil nunggu Kak Sari gambar, yang belum subscribe, subscribe aja dulu ya. Makasih. Oke, ini dia. C, P, D. C ke P tadi 1 satuan, D ke P adalah 7 satuan. Nah, sehingga kalau mau menghitung panjang CD sama dengan akar CP kuadrat ditambah DP kuadrat. Gini ya, sama dengan akar CP. CP-nya itu 1, berarti 1 kuadrat ditambah DP-nya adalah 7, berarti ya 7 kuadrat. Gini ya, sama dengan akar 1 kuadrat adalah 1 ditambah 7 kuadrat adalah 49. Berarti 1 ditambah 49, akar 50. Nah, akar 50 ini sebenarnya sudah selesai ya, akar 50 satuan gitu aja. Tapi kalau mau dirubah ke bentuk yang lebih sederhana, caranya gini. Akar 50 itu diperoleh dari 25 kali 2 gitu kan. Nah, akar 25 kan ada ya. Akar 25 adalah 5. Terus dikali akar 2 nggak bisa, tetap akar 2 gini. 5 akar 2 satuan. Jadi mau yang akar 50 atau yang 5 akar 2 satuan sama aja, sama-sama bener ya. Kalau Kak Sari cenderung pilih yang ini aja, akar 50 satuan. Ya ini juga boleh, terserah deh, terserah ya, nggak ada paksaan. Oke, sudah selesai ya. Nah, ini soal nomor 2-nya. Wow, gimana? Kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar atau gabung di grup boleh nih, mumpung Kak Sari ingat ya. Cara gabung ke grupnya gini, ketik nama _8, kirim ke 081456109870. Gratis ya Dek, gratis. Ajak teman-teman sebanyak-banyaknya juga boleh ya. Yuk, kita lanjutkan dulu ke soal nomor 3. Nomor 3 perintahnya, gambarlah 4 titik pada bidang koordinat yang berjarak sama terhadap titik A 3,-6. Jadi ini nanti kita gambar dulu pada bidang koordinat titik A 3,-6 itu. Kemudian kita gambar ke 4 titik lainnya yang berjarak sama. Nanti Kak Sari akan bikin ke 4 titik yang jaraknya 3 satuan aja ya. Nah, ini sebenarnya kalian bebas mau menentukan jaraknya mau berapa satuan. Untuk contoh, Kak Sari buatkan yang jaraknya 3 satuan ya. Yuk. Nah, ini dia bidang koordinat kartesiusnya ya. Lagi-lagi ini adalah sumbu X, di sini adalah sumbu Y. Nah, titik A-nya 3,-6, berarti X-nya 3. X3 itu yang ini. Dan Y-nya -6. Y yang negatif itu ada di bawah ya. Makanya nih Kak Sari geser. Nah, itu dia. Y-nya -6 ada di sini ya. Sekarang kita hubungkan dari 3 ini. Set, hop. Terus dari -6 ini, hop. Nah, ketemunya di sini. Jadi ini adalah titik A. Titiknya ada di bawah gitu ya. Oke, tadi Kak Sari bilang
mau membuat 4 titik yang jaraknya 3 satuan ya. Berarti ini gambarnya Kak Sari naikkan dulu ke atas aja ya Dek, ditunggu. Nah, udah gambarnya udah Kak Sari geser ke atas. Ini ya titik A 3,-6, X-nya 3, Y-nya -6 kan, seret. Terus ini seret, ketemunya di sini. Benar ya? Nah, sekarang kita gambar ke 4 titik yang berjarak 3 satuan dari A. Ke kanan 3 satuan. 1 2 3. Berarti titik di sini. Katakanlah titik B. Terus ke kiri juga 3 satuan. 1 2 3 ada di sini. Katakanlah titik apa? C boleh ya. Terus ke atas juga harus 3 satuan ya. 1 2 3 di sini. Titik D, kemudian ke bawah juga harus 3 satuan kan, karena yang diminta jaraknya sama. Nah, Kak Sari buat jaraknya 3 satuan. Ini katakanlah titik E. Kalau disuruh menentukan koordinatnya sekalian, ya nggak apa-apa, kita tentukan koordinatnya. Untuk yang B dulu, B ini kalau ditarik garis ke sumbu X, dia menunjukkan angka 6. Ditarik garis ke sumbu Y, menunjukkan angka -6. Berarti B ini adalah 6, -6 gitu. Kemudian yang C kalau ditarik garis ke sumbu X adalah 0 ya. Nah, kalau di sumbu Y-nya ya ini -6 ya. Berarti ini 0, -6 gitu. Yang D, tarik garis ke sumbu X adalah angka 3, ditarik garis ke sumbu Y adalah -3. Berarti koordinatnya 3, -3. Terakhir, yang E, ditarik garis ke sumbu X juga angka 3, ditarik garis ke sumbu Y adalah angka -9 ya. Berarti koordinatnya adalah 3, -9 gitu. Tetapi di soal nomor 3 tadi hanya disuruh menggambar keempat titik yang berjarak sama terhadap titik A, tidak disuruh menentukan koordinatnya. Ini bonus aja. Yuk, kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4-nya, ada berapa titik yang berjarak 5 dari sumbu X dan 7 dari sumbu Y? Tunjukkan titik-titik tersebut. Jadi Kak Sari pastikan ya, ada 4 titik. Nah, ada 4 titik yang memiliki jarak 5 satuan dari sumbu X dan 7 satuan dari sumbu Y. Kemudian kita diminta untuk menunjukkan titik-titik tersebut. Oke. Titik-titiknya ini dia Dek, berjarak 5 dari sumbu X, berarti dari sumbu X nya berjarak 5, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kemudian berjarak 7 dari sumbu Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti di sini ya, ini titik yang pertama. Coba kita lihat, diuji coba lagi ya, dari titik sini ke sumbu X 1 2 3 4 5 benar, dari titik sini ke sumbu Y 1 2 3 4 5 6 7 benar kan ya, 7. Kemudian ada titik lagi yang mana, di ujung sini juga di titik ini kalau dihitung juga sama ya jaraknya, jarak titik ini terhadap sumbu X. Nah, kalau mau pakai penggaris seperti tadi boleh ya, sumbu X nya nih, jarak titik sini ke penggaris ya. Yuk, 1 2 3 4 5 tuh bener ya, 5 satuan. Terus jarak titik ini ke sumbu Y, berarti ke sini penggarisnya. Yuk, 1 2 3 4 5 6 7 satuan. Udah bener juga ya, kan tadi syaratnya 5 satuan terhadap sumbu X dan jaraknya 7 satuan terhadap sumbu Y. Terus lagi titiknya mana lagi, ada di sini lagi nih, 1, kemudian di sini lagi 2 ya, totalnya 1 2 3 4. Tidak disuruh menentukan koordinatnya, ya udah nggak usah aja, yang penting hanya disuruh menyebutkan banyaknya yaitu ada 4, dan disuruh menunjukkan letak titiknya. Ya udah digambar aja seperti ini. Gimana, atau ada yang mau ada yang perlu pakai koordinat, boleh deh ya, pakai koordinat aja, kita lengkapin biar sempurna. Yuk, titik yang ini dulu ya, kasih nama misalnya titik A berapa koma berapa. Ini kalau ditarik garis ke sini, X-nya menunjukkan angka 7. Ditarik garis ke Y, Y-nya menunjukkan angka 5, berarti 7,5. Oke, sekarang titik yang ini katakanlah titik B. Ke X-nya ini menunjukkan angka berapa? Kita lanjutkan dulu, -4, ini -5 ya. -6, -7. Berarti X-nya menunjukkan angka -7.
dan Y-nya menunjukkan angka 5, berarti negatif 7,5. Oke, sekarang titik yang di sini katakanlah titik C. Kita tarik garis ke X nya menunjukkan angka negatif 7. Dan dari titik ini kita tarik garis ke sumbu Y negatif 5 ya. Nanti di sini negatif 7, negatif 5. Terakhir ini yang D, tarik garis ke sumbu X, ternyata ada angka 7, dan ditarik garis ke sumbu Y ternyata ada angka negatif 5. Berarti 7, negatif 5. Dah gitu. Oke, selesai ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Oke, nomor 5-nya, gambarlah garis L melalui titik P negatif 3,5 yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi kita gambar dulu ya, posisi titik P ini negatif 3,5. Oke, P negatif 3,5 berarti X-nya negatif 3. X negatif 3 itu yang ini ya dek, di sumbu X ini ya kan. Kemudian Y-nya 5. Y5 itu yang di sini. Nah, kita hubungkan, ini naik ke atas, berhenti di sini. 5-nya ke kiri, berhenti di sini. Berarti titik P ada di sebelah sini ya. Nah, ini dia. Terus tadi perintahnya adalah kita disuruh menggambar garis L yang sejajar melalui P tetapi sejajar dengan sumbu X. Baik, caranya gini. Ini kan sumbu X. Nah, kita tarik ke atas sampai melalui P agar sejajar itu gitu. Nah, terus tarik aja gini. Ini dia. Terus dikasih nama. Ini adalah garis L. Ya. Garis L. Nah, sekarang kalau diperhatikan, garis L ini sejajar dengan sumbu X dan garis L ini tegak lurus dengan sumbu Y. Sudah, ini tanda tegak lurusnya siku-siku di sini. Jadi gini aja jawabnya ya untuk soal nomor 5. Selesai. Lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya yang nomor 6, gambarlah garis T yang melalui titik D negatif 2,5 yang tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan tidak tegak lurus terhadap sumbu Y. Oke, kita gambar dulu posisi D negatif 2,5 ya. D negatif 2,5 itu berarti X-nya negatif 2 sebelah sini dan Y-nya 5 sebelah sini. Terus kita tarik garis, set. Ini juga set. Nah, ini ketemunya di sini ya, Dek. Berarti ini adalah titik D. Nah, sekarang kita diminta untuk menggambar garis T, tetapi tidak boleh tegak lurus dengan sumbu X, juga tidak boleh tidak boleh sejajar ya. Oke, kita baca ulang soalnya tadi. Tidak boleh tegak lurus atau tidak boleh sejajar. Sebentar. Ini ternyata tidak tegak lurus sumbu X dan tidak tegak lurus sumbu Y. Oke, paham. Agar tidak terjadi garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y, ya kita gambar garisnya miring gini aja. Gini. Nih, harus melalui D kan. Gini. Kemudian satu lagi ya. Nah, udah gini pun nggak apa-apa ini. Ini namanya tadi garis T. Nah, coba kita perhatikan ya. Garis T ini dia melalui titik D, sudah betul. Nah, dan T ini tidak tegak lurus dengan sumbu X, ya kan? Dia hanya memotong saja. T juga tidak tegak lurus dengan sumbu Y. Di sini dia hanya memotong saja, tidak terjadi sudut 90 derajat. Yang ini juga tidak terjadi sudut 90 derajat. Kalau tegak lurus kan sudutnya harus 90 derajat, gitu. Jadi gambarnya garis T seperti ini boleh. Atau kalau mau menggambar garis T yang lain boleh, asalkan melalui titik D ya. Misalnya Kak Sari contohkan lagi kayak gini. Nah, gini misalnya ya. Berarti yang ini dihapus aja. Salah satu loh, nggak boleh dua ya. Sekali mengerjakannya salah satu aja. Nih, misalnya ada adik-adik yang lain yang mau pakai gambarnya seperti ini. Oke, ini kita kasih nama ini garis T. Nah, ini juga betul ya. Garis T ini melalui titik D, benar. Tetapi garis T ini tidak tegak lurus dengan sumbu X. Lihat kan, dia tidak membentuk sudut 90 derajat. Ini sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, terhadap sudut Y juga gitu, tidak ada sudut yang membentuk 90 derajat. Jadi tidak tegak lurus. Oke, boleh kayak tadi. Nah, boleh juga yang begini. Bebas ya. Sip, kita lanjutkan soal berikutnya.
Nomor 7, kita baca dulu. Gambarlah 4 titik yang memiliki jarak yang sama terhadap garis yang melalui titik A 4, negatif 2 dan B negatif 2,6 dan tentukan koordinat dari keempat titik tersebut. Oke, cara menjawabnya kita tentukan dulu titik A 4, negatif 2 dan titik B negatif 2,6 ini pada bidang koordinat kartesius. Kemudian nanti titik A dan titik B ini kita hubungkan sehingga menjadi sebuah garis ya. Untuk titik A dulu 4, negatif 2. X-nya 4, Y-nya negatif 2. Ini berarti di sini ya. Sudah mulai bisa kan ya, terampil ya, insya Allah. Ini titik A. Sekarang titik B negatif 2,6, berarti X nya negatif 2, ini Y nya 6 di sini ya dek. Yuk kita hubungkan. Nah, berarti ada di sini ya. Ini titik B. Sekarang titik A dengan titik B kita tarik garis. Oke, nah kita diminta untuk membuat 4 titik yang berjarak sama dari garis AB ini. Boleh, katakanlah di sini dari titik A ini aja kita ambil dua satuan, jarak 2 satuan. Nah, berarti di sini ya. Ini titik kita yang pertama. Mau dikasih nama apa? P, boleh ya, titik P. Kemudian ke kirinya juga harus 2. 1, 2. Oke, di sini. Ini Q ya. Kita sudah punya 2 titik. Lagi titik yang lain. Kak Sari mau bergeraknya dari B aja ini ya. Oke. Ke kanan 2 ya. 1, 2. Berarti di sini posisinya. R ya, titik R. Ke kiri juga 2 nih. 1, 2. Boleh ya. Ini S. Nah, di sini. Gitu aja ya. Nah, sekarang kita tentukan koordinatnya. Untuk P dulu. Tarik garis ke sumbu X. Nah, di sini ada angka 6 ya. Habis 5 kan 6. Ini 6. Terus tarik garis ke sumbu Y. Ada min 2. Berarti 6, min 2 atau negatif 2. P. Sekarang yang Q. Tarik garis ke sumbu X adalah 2. Tarik garis ke sumbu Y negatif 2. Berarti Q-nya adalah 2, negatif 2. Lalu R. Nah, tarik garis ke sumbu X ya. Ini. Nah, 1, 2. Oke, langsung aja. Bukan 1, 2 ya. Tapi ini ke sumbu X. Nah, di sini menunjukkan titik 0 ya. Atau angka 0. Berarti 0, di sumbu Y-nya ya angka 6 ini. Nah, gini. Berarti koordinat R-nya 0,6. Sekarang yang S, tarik garis ke sumbu X adalah angka negatif 4. Oke. Tarik garis ke sumbu Y adalah 6. Berarti S-nya ini negatif 4,6. Selesai. Gitu ya, Dek. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 8, gambarlah 3 garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y dan melalui titik Q 2,7. 3 garis nanti harus berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, tetapi harus melalui titik Q 2,7 juga. Berarti kita gambar dulu ya titik ini ya, 2,7. Yuk. Oke, kita jawab. Langkah pertama, kita tentukan dulu titik Q 2,7 ya pada bidang koordinat kartesius. X-nya 2, Y-nya 7. Ini X-nya 2, Y-nya 7 itu di sini. Terus dihubungkan ya. Oke, berhenti. Ini naik ke atas, berhenti. Oke, pertemuannya di sini. Ini titik Q. Nah, sekarang kita diminta untuk menggambar 3 garis yang melalui titik Q. Berarti garisnya harus di sini mengenai titik ini dan memotong sumbu X sekaligus sumbu Y. Contohnya gini, yang pertama ini diterusin aja. Nah, kita mau kasih nama ini, katakanlah garis K kecil ya, garis K kecil. Garis K ini melalui titik Q dan dia memotong sumbu X di sini, juga memotong sumbu Y di sini. Jadi titik K, garis K ini benar. Bikin lagi 2 garis yang lain. Katakanlah gini nih, boleh deh. Begini ya. Nah, ini X-nya boleh dipanjangin sesuka kita. Oke.
Nah, taruhlah ini namanya garis L ya, L kecil. Nah, garis L kecil ini dia melalui titik Q, benar. Kemudian dia memotong sumbu Y di sini. Nah, garis L juga memotong sumbu X di sini. Jadi ini juga betul. Oke, bikin satu lagi garis yang seperti itu ya. Gini, sudutnya dirubah dikit aja udah nggak apa-apa. Nah, katakanlah begini. Nah, ini ya. Kasih nama M ya, garis M. Lihat, garis M melalui titik Q. Kemudian garis M memotong sumbu Y di sini dan garis M juga memotong sumbu X di sini ya. Jadi garis M ini juga betul. Bebas, kalian menggambar garisnya bebas. Yang penting tidak boleh menggambar garisnya lurus begini. Nah, lurus gini nggak boleh, lurus begini juga nggak boleh ya. Kenapa? Karena kalau lurus begini, ini nanti dia tidak akan pernah memotong sumbu Y. Nah, sebaliknya, kalau menggambar garisnya lurus begini, walaupun dia melalui titik Q, ya, tetapi dia tidak akan pernah memotong sumbu X gitu ya, namanya juga lurus kan. Nah, berarti nggak akan pernah ketemu sumbu X, kan sumbu X-nya ada di bawah sini gitu ya. Jadi memang harus miring-miring gini ya gambar garisnya. Sip. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 9, kita baca dulu. Jika garis K sejajar dengan garis M dan keduanya tegak lurus terhadap sumbu Y, apakah kedua garis tersebut memiliki jarak yang sama dengan sumbu X? Jelaskan jawabanmu. Jadi jawabannya tidak ya, tidak, belum tentu, tidak atau belum tentu. Maksudnya gimana ini Kak Sari? Nah, Kak Sari terangkan melalui gambar ya. Yuk. Nah, garis K dan garis M tadi adalah garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Benar kan ya? Nah, skenario pertama, katakanlah garis K-nya di sini. Ini garis K, kemudian garis M-nya ada di sini. Oke. Ini garis M, ya kan? Garis K dan garis M sejajar. Kemudian K dan M tegak lurus dengan sumbu Y. Sudah betul. Nah, pertanyaannya, apakah jarak garis K dengan garis M ini sama terhadap sumbu X? Tentu sih tidak ya. Misalnya untuk garis K dulu, jaraknya terhadap sumbu X. Berarti ini penggarisnya kita taruh di sumbu X. Nah, ini jaraknya berapa satuan? 1, 2, 3. Jarak garis K ke sumbu X adalah 3 satuan. Sementara jarak dari garis M ke sumbu Y hanya berapa? Ini lihat, 2 satuan. Jadi gitu, tidak pasti ya, atau belum tentu, ini skenario pertama. Tetapi bisa jadi garis K dan garis M ini nanti memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X kalau garis M-nya bukan di sini, melainkan di sebelah sini nih. Nih, Kak Sari gambar ulang M-nya ya. Ini garis M-nya di sini. Oke, yang ini garis M di sini nggak jadi, berarti dihapus aja. Ini skenario kedua. Oke. Ya, agar jelas. Nah, sekarang kita lihat garis K dengan garis M sejajar, betul. Garis K dan garis M juga tegak lurus dengan sumbu Y, betul ya. Dua-duanya membentuk sudut 90 derajat nih, benar tegak lurus. Nah, sekarang jarak garis K ke sumbu X tadi sudah kita ukur ya, berapa satuan jaraknya? 3 satuan. Nah, sekarang kita mau mengukur jarak garis M ke sumbu X. Berarti penggarisnya letakkan di sini. Nah, ambil salah satu titik di garis M, kita ukur sekarang 1, 2, 3. Ternyata 3 satuan juga. Jadi, makanya tadi Kak Sari jawab ya, belum tentu ya, bisa jadi gitu. Jadi terserah bahasanya. Oke, kita kembalikan ke soal dulu yuk. Di sini ya, tadi Kak Sari bantu jawabnya tidak atau belum tentu. Nah, Kak Sari ralat sedikit, lebih tepatnya adalah belum tentu saja ya, karena bisa jadi jaraknya sama tadi ya. Oke, paham ya Dek ya? Cari penghapus dulu. Nah, jadi tidaknya ini kita buang aja. Oke, jawabannya belum tentu.
titik. Yes. Terakhir nomor 10. Gambarlah dua garis yang saling tegak lurus. Oke, tapi tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke. Kemudian hubungkan beberapa titik yang melalui kedua garis tersebut dan membentuk bangun datar. Ada berapa banyak bangun datar yang kalian temukan? Wow, siap. Oke, ini nomor 10 ya. Kak Sari sudah gambar garis yang saling tegak lurus tetapi tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini dia garisnya. Dia tegak lurus di sini, siku-sikunya di sini ya, Dek, 90 derajat. Tetapi garis ini tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y, ya. Mereka kedua-duanya hanya memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, terus pertanyaannya, kita disuruh menghubungkan beberapa titik di garis itu dan membentuk bangun datar. Bangun datar apa saja yang bisa kita temukan? Kalau Kak Sari menemukan beberapa, yang pertama gini, di garis ini Kak Sari ambil titik di sini dan di sini ya, dan di sini serta di sono. Kemudian ini dihubungkan, terjadilah bangun persegi. Oke, benar ya. Yang pertama Kak Sari ketemu persegi. Kemudian ada apa lagi ya? Ketemu layang-layang. Nah, layang-layangnya kalau begini. Ini garis yang di sini, ini katakanlah garis A ya, yang ini tadi, seret, ini garis B. Nah, garis A-nya Kak Sari panjangin. Kan tetap tegak lurus dia, tidak merubah. Garis itu boleh dipanjangin sesuka kita. Oke. Kemudian dari titik ini, dari garis yang B ini tadi Kak Sari arahkan ke sini aja. Nah, ini juga ya. Nah, gitu ya kan. Sekarang terbentuklah bangun layang-layang. Layang-layang. Terus ada lagi bangun datar yang Kak Sari temukan. Oke, Kak Sari hapus dulu gambarnya. Ini ya, Kak Sari kembalikan ke garis A dan garis B yang seperti semula. Nah, sekarang gambar ketiga yang Kak Sari temukan adalah gambar belah ketupat. Nah, belah ketupatnya bagaimana? Ini dia. Kak Sari tarik ini, di sini Kak Sari kasih titik di garis A ya. Ini juga. Kemudian di garis B Kak Sari kasih titiknya di sini. Ya, ini juga. Kemudian akan saya hubungkan gini. Nah, ini juga ke sana juga. Oke, di sini juga. Ya, jadilah belah ketupat. Kemudian ketemu lagi bangun trapesium ya. Nanti trapesiumnya bisa sama kaki, bisa siku-siku juga bisa, tapi di sini Kak Sari gambarkan yang trapesium sama kaki ya. Ini gambar belah ketupatnya Kak Sari hapus dulu. Tara, ini dia gambar trapesium sama kakinya ya Dek ya. Jelas ya, ini dari garis A tadi, ini garis B. Kak Sari panjangin garis A-nya, panjangin garis B-nya, terus dikasih titik, udah deh ketemu ya. Ini dia gambar trapesium. Kalian bisa cari bangun-bangun yang lainnya ya, boleh. Kak Sari sudahin dulu ya. Kalau gitu karena sudah adzan ini Dek. Harus cepat-cepat. Sampai ketemu di video yang lain. Sampai ketemu di grup ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.